そう。なるほど。Selamat siang teman-teman, apa kabar? Konnichiwa. Selamat siang, konnichiwa Sensei. Untuk Ya begitu, saat ini, ibu-ibu. Ya. untuk saat Ya. ini, Sensei, kan katanya tadi setiap daerah di Jepang menyelenggarakan Yosakoi Matsuri ini. Nah, yang dipakai itu yang Yosakoi Sorang. Yang Sorang kan dari Hokkaido tadi ya? Ya. Apa yang Yosakoi Matsuri yang asli dari Kochi tadi? Nah, ini Untuk sebetulnya poinnya ya, ini nggak ada pakemnya ya, nggak ada peraturan. Sebetulnya setiap daerah itu mereka memasukkan memodifikasi ya dengan unsur lokal atau unsur-unsur lain yang kira-kira trendy gitu, kira-kira disukai oleh generasi muda. Jadi artinya gerakan-gerakan dan syair lagu gitulah misalnya katakan, atau gerak tariannya itu yang disukai, digemari oleh orang-orang di tahun 1950-an kan pasti beda dengan selera anak-anak muda sekarang. Iya. Ya. Jadi mereka selalu menyesuaikan gitu. Jadi misalnya di Tokyo tuh penyelenggaranya bukan apa, Tokyo kan seperti DKI gitu ya, provinsi ya. Ada kota madya, ada kecamatan. Ya. Kalau di Tokyo namanya ku gitu ya. Saya kira tuh penyelenggaranya tuh kecamatan ya. Pemerintahan kecamatan gitulah. Di Tokyo kan kecamatan lumayan luas juga ya. Berarti mereka menyelenggarakan. Jadi kalau di kecamatan itu warganya banyak lansia misalnya, ya disesuaikan. Kalau banyak anak muda juga disesuaikan gitu. Supaya tujuannya tuh supaya warga setempatnya itu tertarik, datang menonton ya, dan semangat. Yang paling penting itu semangat. Ya. Ya, Sensei. Ya. Di Sensei. Ya. Ada yang ya, Ibu Neti. Ya, Punten. Ya. Yang saya ambil intisari dari manfaat Yosakoi ini ternyata semangat bangkit dalam kebersamaan, meningkatkan semangat gitu ya. Dari mulai skup tadi kecil Kochi menjadi ke Jepang bahkan ke dunia. Kalau misalnya saya ambil ininya manfaatnya untuk skup sekolah saya misalnya gitu. Seolah-olah Yosakoi ini bisa menjadi media untuk menyemangati dia belajar. Betul. Jadi karena gerakan Genki tadi, gitu, saya sangat tertarik untuk melatih dia. Anggap aja jadi olahraga gitu kan. Tapi dengan senang hati, bahkan bisa menarik orang untuk mengajak bersama gitu ya. Jadi ya jadi itu kesan saya untuk belajar kali ya. Iya, jadi betul. belajar. Jadi mulai pelajaran jadi semangat gitu ya. Eta. Dan ini hiburan ya. Ini entertainment ya, entertainment. Jadi jangan terlalu galak. Itu gerakannya salah, harus begini. Tidak pakem. Suka-sukanya anak-anak muda sekarang kan seleranya beda ya. Yang penting sebenarnya juga bisa memancing mereka untuk kreatif. Ayo bikin kreasi sendiri. Ya, asalnya dari Jepang tuh Kochi seperti ini, kalau di Hokkaido seperti ini. Ayo kita bisa nambahkan atau mengurangi sesuka kita. Itu cuma meningkatkan kreativitas juga ya. Dan ini ya, jadi supaya ada refreshing saya kira ya. Kalau anak-anak studi gitu belajar, pelajaran terlalu berat, kan stres ya. Kalau stres macam-macam akan ada dampak negatif, apakah ijime misalnya ya, perundungan misalnya ya, bisa. Tapi kalau misalnya ada acara kebersamaan seperti ini ya, kan menyenangkan gitu. Itu mungkin ada kemungkinan bisa mengurangi stres gitu ya. Bandung kali Yosakoi plus Jaipong ya. Baru aja mau saya tadi mau ngomong begitu. Kalau Hokkaido kan unsur lokal dalam laut gitu, sorang gitu. Nggak tahu kalau Jawa Barat pakai Jaipong juga kan semangat juga tuh, namanya? Musiknya itu loh, musiknya juga gitu kan. Musiknya dikolaborasi. Gerakannya juga bisa ya, Bu Neda ya, ada modifikasi kan waktu di Surabaya festival itu kan ya, ada juga yang modifikasi nggak yang bentuknya ini aja, pasti banyak musiknya juga, gerakannya juga kan. Surabaya biasanya dikombin dengan gerakan remo. Apa tuh remo? Apa ini khasnya Surabaya. Tuh kan udah masuk ya. Sebenarnya ini juga semangatnya Yosakoi sebenarnya ada hubungannya dengan masa pandemi saat ini sih. Bisa membangun imun.
Betul. Jadi kalau mau virtual ke pembelajaran virtual, ayo kita nari Yosakoi dulu. Betul. Di rumah, Neda. Di rumah, Neda. Di rumah masing-masing, biar semangat dulu anak-anaknya gitu kan. Saya mau tanya lagi boleh? Ya, silakan. Mau tanya lagi. Kalau tadi alat naruko itu? Oh ya, harus naruko. ada. Ya, harus ada. Nggak harus ada, nggak ada yang mewajibkan. Kalau nggak pakai naruko juga nggak akan dihukum. Naruko itu sebetulnya itu alat ya. Ini sebenarnya masyarakat agraria itu alat yang dipakai ya di sawah untuk mengusir burung ya, untuk mengusir burung. Burung itu kan makan padi gitu. Itu untuk mengusirnya itu kan pakai suara. Itu kan naruko suara kan ya, berbunyi gitu kan ya. Itu. Jadi kalau dengan membunyikan naruko kan kelihatannya seperti orang main drum gitu, mukul drum gitu kan ya. Jadi lebih seru gitu kan. Itu aja sih, nggak pakai, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak didenda kok. Iya. Bu Susi, ya. Punten. Ya. Kalau di siswa saya tuh kan belajar tarian tuh salah satunya Soran Busi ya, yang baru cuman belajar sendiri dari YouTube gitu. Tadi kan ceritanya saya mengenalin Yosakoi ya. Terus tadi ada penjelasan Yosakoi Soran dari Hokkaido. Apakah Soran Busi yang dikenal siswa dengan Yosakoi Soran yang tadi itu ada kaitannya nggak, atau dari gerakan ada kolaborasi? Bukan gerakan ya, jadi sebenarnya kreasi mahasiswa ya. Kreasi dari Hokkaido itu ya. Hokkaido awalnya kan mahasiswa, tapi kemudian Pemda juga asosiasi pedagang, karena mereka punya kepentingan kan. Jadi mereka tuh mencoba, itu koreografi gitu ya, koreografer kan profesinya itu. Mereka yang merancang gimana caranya supaya gerakan-gerakan itu menarik. Ya, jadi sebetulnya hasil kreasi, bukan dari sononya. Makanya orang Jepang Hokkaido boleh mengkreasi, kita juga boleh mengkreasi. Ya, cuma kebetulan kalau Hokkaido ada yel-yel nelayan ya, nelayan seorang, jadi itu pakai aja, itu ciri khas kita di Hokkaido begitu. Ya. Kalau yang di Kochi nggak ada. Kochi enggak, itu agraria, beda ya. Ya. Tapi seorang busi juga salah satu bentuk tarian Yosakoi Soran. Seorang, ya itu kreasi orang Hokkaido. Kreasi orang Hokkaido. Ya. Jadi tolong jangan tanya dari sononya seperti apa. Dari sononya nggak ada, dari sononya itu nol gitu ya. Manusianya menciptakan ya, begitu. Berarti kreatif aja. Kreatif. Ya. Akarnya ya tetap di Yosakoi itu ya, meskipun seorang busi tadi. Tapi tarian Yosakoi itu pun sebenarnya kreasi dari para pemuda pengusaha di tahun 1954. Memang sebelum-sebelumnya itu memang ada semacam tarian rakyat, gitu kan, tarian nyanyian gitulah ya di sawah gitu ya, musim panas. Yoru ni irashai Yosakoi gitu memang ada. Kemudian sebetulnya ini juga nggak betul jelas ya, di Jepang itu dulu kan agama Buddha kan, sekarang juga agama Buddha ya. Agama Buddha itu sektenya banyak ya. Dan agama Buddha itu pemimpin agama Buddha namanya biksu ya, pendeta Buddha. Mereka jadi ada sekelompok, ada yang tinggal di kuil, ada yang berkeliling ya dari kampung ke kampung untuk menyebarkan agama Buddha, ajarannya seperti dakwah gitu kalau di Islam gitu ya. Nah, ini ada satu sekte yang kreatif ya. Mereka menyebarkan ajaran Buddha itu sambil menari. Ya. Namanya odori nembutsu ya. Odori kan odoru kan, menari ya. Nembutsu itu membaca itu ya seperti kalau di Islam ajaran suci. Suci gitu. Ayat-ayat suci gitu ya. Jadi sholawat ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bahasa Jepangnya namanya nembutsu ya. Jadi membacakan seperti kalimat ajaran agama Buddha itu. Jadi sekte itu cara dakwahnya gitu, menyebarkan agama Buddhanya itu odori nembutsu. Jadi malah sambil menari. Jadi ada yang antropologi, itu dunia antropologi yang berasumsi bahwa odori yang kemudian berkembang menjadi Yosakoi itu cikal bakalnya adalah dari tarian para pemuka agama Buddha tadi. Ya, ada kemungkinan. Jadi karena yang namanya Buddha itu kan nggak mungkin dari nol langsung jadi gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada gerakan dasarnya ya. Ya, ada gerakan dasar, ada kebiasaan seperti ini. Nah, kemudian dikembangkan dengan tujuan bisnis. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah sukses, sensei, saya tersepona tadi ya. Terpesona banget. Jadi mereka idenya sangat brilian sampai bisa berefek luas gitu ya, ekonomi bergeliat. Betul. Itu idenya bagus banget untuk
mendatangkan kerumunan orang. Cuman COVID kemarin aja kali dan ya. COVID. Dan bukan hanya di dalam Jepang aja kan Yosakoi Kochi itu melebarkan sayapnya, tapi juga ke dunia gitu dengan. Iya, sekarang ada di 29 negara ya secara rutin menyelenggarakan Yosakoi Matsuri. Ya, termasuk yang di Surabaya ya. Dan berkumpul juga setiap tahun di Kochi ya, berarti kan. Jadi ada perwakilan dari setiap negara gitu kan. Itu ya hebatnya gitu kan. Hebatnya Jepang itu tuh ya Sensei. Soalnya yang perlu kok bisa gitu satu. Jadi ini satu budaya bisa ke seluruh dunia. Betul. Usaha. Bisa dikatakan tarian yang berbasis ekonomi. Nah, betul. Ekonomi itu sangat penting. Dari agraria, maritim ke perniagaan ya kan. Betul. Iya, kalau tujuannya ekonomi kan setiap negara juga butuh kan, Net. Betul. Sangat butuh, kata presidennya juga, ayo Yosakoi Matsuri Ishimasho. Iya. Bisa ditiru sih sebetulnya ya oleh kita juga, bagaimana kita mau mengembangkan tarian yang ada gitu dengan kita juga banyak tarian-tarian daerah yang dimodifikasi. Nah, tarian daerah itu yang harus dilestarikan, tidak boleh dihilangkan. Dari situ kita bisa kembangkan kan. Untuk lebih menggairahkan gitu kan masyarakat setempat dan bisa melebarkan sayapnya tidak hanya di daerah itu, di daerah lain juga di mancanegara gitu, seperti hanya Yosakoi kan. Kayak gitu. Kalau di sini Jaipong ya Sensei. Iyalah, Jaipong tuh udah terkenal banget gitu loh maksudnya. Tapi belum sampai berapa negara tuh yang sampai ke jalan-jalan belum. Jangan kurang promosi ya. Bisa. Nah, kalau gini siapa tahu ada orang yang lihat video kita gitu kan, dan akhirnya bisa menangkap ide dan bisa iya ya gitu. Jadi kita juga bisa gitu. Jadi mereka bisa juga membuat hal yang sama seperti Yosakoi tapi dengan mengambil kearifan lokal gitu kan. Jadi tarian daerah bisa dikembangkan gitu loh. Dan menjadikan kita brand ambasadornya untuk mempromosikan betul. Daya Indonesia. Betul kan. Jadi bukan ya udah hilang gitu aja, karena kan banyak anak muda yang kemudian nggak suka bukan nggak suka juga, nggak tahu juga, nggak kenal gitu loh. Tarian ini tuh sebetulnya kita punya di daerah masing-masing punya tarian sendiri. Ya tarian mungkin masyarakat atau tarian tarian massal atau tarian para remaja zaman dulu gitu kan. Dan itu nggak ngerti gitu karena memang tidak ada yang mengembangkan. Satu lagi Sensei Bobin di sini tuh daya partisipasinya rendah kalau menurut saya. Jadi kalau udah lihat orang tarian ya tari aja gitu, nggak untuk berpartisipasinya agak malu gitu kalau yang saya perhatikan. Salah satu contoh ya di Jakarta itu kan di Blok M ya. Enichisa itu juga kan idenya adalah dari para pengusaha restoran di Blok M. Mereka menjadi besar setiap tahun diadakan gitu. Ya kan? Jadi intinya adalah seperti Ibu Susi, Ibu Neda bilang, itu kaitannya dengan ekonomi. Jadi harus ada peran dari mereka gitu loh, yang menggerakkan gitu loh. Tentu saja menggerakkan, mempromosikan, memberikan modal juga gitu kan untuk kegiatan itu gitu loh. Kalau nggak gitu hanya penari aja nggak cukup gitu. Ya kan? Harus ada foldernya. Kenapa? Harus ada penyokongnya di situ. Iya, bukan hanya penyokong, yang promosi juga yang memang memberikan lahan misalnya kayak Blok M. Mereka lahan memfasilitasi. Memfasilitasi gitu kan. Itu juga gitu. Makanya Enichisa memang nggak tahun pertama nggak bisa lah tiba-tiba heboh tuh gimana gitu.
perlu waktu gitu. Jadi setiap tahun diadakan itu menjadi satu kebiasaan. Nah itu pihak terkait itu loh yang juga harus digerakkan gitu loh menurut saya ya. Karena mengambil contoh dari beberapa event kan seperti itu gitu. Kalau nggak ada yang menggerakkan, hanya seniman-seniman aja atau kita-kita yang suka aja dengan tarian gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Nggak boleh cuma sekedar hobi ya, cuma karena hobi aja ya. Iya. Ya. Segi ekonominya harus diperhatikan. Hobi menikmati sendiri. Itu dia gitu. Jadi semangat. Demikian ceritanya tentang Yosakoi ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman atau siapa saja yang menonton video ini untuk bisa berkreasi seperti halnya Yosakoi dengan tarian masing-masing daerah, modifikasi dengan tarian-tarian dari luar, dan juga peranan aktif dari para pengusaha juga ya, dan Pemda tentunya juga itu bisa turut mensukseskan apapun event yang diadakan seperti halnya Yosakoi. Ya, terima kasih Ibu Susi untuk penjelasannya. Bu Neti akhirnya kan tahu juga seperti apa Yosakoi, dan semoga di sekolah Ibu khususnya bisa juga memberikan ide ya untuk memberikan semangat kepada para muridnya dengan kegiatan yang seperti Yosakoi tersebut gitu ya, dan teman-teman lain. Mungkin Ibu Neda mau itu teman-teman yang satu angkatan waktu dulu nari itu siapa? Ada. Say hello kepada teman-teman yang dulu sama-sama. Ada Erni sekarang jadi sensei. Guru Senpai, Mbak Amel. Banyak sensei. Farida sensei, kohai saya sudah lengkap, sudah teman, senpai, kohai. Dan teman-teman alumni Unitomo, silakan menonton. Bu Neti mau ada yang mau disampaikan? Ada salam untuk teman-teman? Ya, saya salam untuk semua sensei tachi aja yang sudah mengenal Yosakoi maupun yang belum, terutama yang belum. Penjelasan tadi dari sisi sensei itu sangat gamblang, tujuannya sangat baik sekali tadi untuk menyemangati, memberi gairah kegiatan masing-masing. Khususnya tadi masalah ekonomi, kalau lingkungan kita kan tentang belajar. Jadi mari kita jadikan Yosakoi ini untuk penyemangat dalam belajar anak-anak pelajar kita di sekolah. Itu saja mungkin. Salam untuk semua. Salam sayang. Salam sayang, salam kangen. Salam kangen banget. COVID segera berlalu. Semoga. Ibu Susi, ya. Ada penutupnya kah? Ya. Jadi mungkin mengulangi saja ya, jangan terlalu berpikir peraturannya seperti apa. Ini untuk happy ya. Jangan sampai misalnya ada yang gerakannya salah kita tegur, misalnya salah nggak boleh begitu. Ya suka-sukanya orang. Jadi anak-anak harus, terutama murid-murid gitu ya, anak-anak muda kita berikan kesempatan untuk berkreasi biar mereka senang, dan mereka mungkin kalau diberikan kesempatan kebebasan untuk berkreasi, mereka akan senang dan puas. Oh, ternyata saya bisa ya mengkreasi tarian yang lebih seru, lebih heboh daripada yang ada di Hochi atau yang di Yosakoi Sorang yang di Hokkaido. Wah, hebat nih kita nih. Ternyata anak-anak Indonesia hebat-hebat juga gitu kan ya. Nanti saya kira kreativitas dan rasa percaya diri yang dibangun ketika masih usia dini akan sangat bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Dan disitulah saya kira pentingnya para Bapak Ibu guru di SMA untuk mengajarkan. Bukan hanya sekadar bahasa Jepang ya, tapi juga kreativitas ya. Betul. Ya. Setuju. Ya, setuju. Ya. Setuju banget. Setuju banget. Ya. Baik, demikian acara hari ini dengan tema ya Yosakoi ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara ini, yang pasti memberikan semangat kepada semua orang, khususnya di masa pandemi ini. Semoga semua senang, hati gembira, dan imun kita bisa bertambah. Iya. Ya, oke.
Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya tentang Jepang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Hodo Channel. Nah. Oh. Sugoi. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Terus sama-sama. Ya, semoga Anda semua terus stay tune di Aso Naruhodo Channel. 面白いと思う方はぜひチャンネルの登録をお願いします。